Baik, kembali lagi di channel saya Abdi Gas Motor. Nah, kali ini saya ingin membahas PCX ya, dimana saya memang ketinggalan di grup Facebook. Memang katanya sering banget PCX ini getar, tapi saya sendiri baru ngelihat ini. Tapi untuk istri saya sering ngelihat gitu, maksudnya sering buka di Facebook dan memang seperti itu. Saya akan kasih tunjukkan. Itu outputnya getar banget ya. Tuh. Jadi ini memang sangat tidak wajar, tetapi katanya sudah pernah diklaim dan nggak lama seperti ini lagi ya, getar banget. Oke, buat ngalamin hal yang sama, saya sarankan yang ini buat pemiliknya itu menggunakan pivot punya mobil. Jadi kalau pivot punya mobil sangat berbeda dengan pivot bawaan Stanley-nya ya. Ini yang bawaan Stanley-nya. Jadi dia ini. Jadi dia kaku, ini kaku ya, dan geraknya itu adanya di lehernya ini, leher pivotnya. Beda dengan punya mobil. Nanti kalau punya mobil ini pas banget ya, kebetulan ukurannya. Jadi nanti tinggal coak aja pivotnya. Nah, untuk pivotnya bisa beli di online shop saya. Mungkin ada orang yang ngalamin yang sama. Nah, kalau ini dia justru diem mati. Kemudian yang bergerak adalah engselnya. Di dalam itu mempunyai seperti ball joint. Jadi ada bolanya gitu, tetapi ada engselnya. Karena memang kalau dia gerak itu dia akan sudutnya akan berubah seperti ini ya. Ini saya contohin, kalau misalnya dia dorong ke depan, dia akan seperti ini, dan akan mundur dia akan intinya dia punya engsel. Dan di sini ada ball jointnya ya. Di dalamnya ini ada kayak bola gitu. Jadi dia bisa berapa derajat gitu. Bisa ke samping begini, bisa naik turun juga. Nah, dan ini tidak akan gampang oblak seperti yang milik Honda sendiri. Ini kalau bawaan Stanley-nya, headlampnya seperti ini ya. Nah, ini punya mobil. Kalau punya mobil dia diem dan nggak bergerak, dan ini pas banget untuk dimensinya. Ini bisa plug. Nanti tinggal ngelebarin doang ya. Nah, kalau yang ini dia justru lehernya yang buat bergerak, karena dia pasti punya sudut yang berbeda. Nah, ini yang bikin getar. Baik, saya rasa udah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Buat Anda yang mungkin ngalamin hal yang sama dan ingin memecahkan solusinya, Anda bisa menggantikan dengan pivot punya mobil seperti ini. Harganya nggak terlalu mahal ya. Ya, cuman sekitar 40 sampai 45 ribuan original ini. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Baik. Ini prosesnya udah saya bongkar, dan ini tadi tinggal bongkar bodi ya, karena diinfokan dari pemiliknya yang terakhir dibongkar itu tidak bongkar bodi, jadi hanya dibengkekin. Tetapi ya resikonya ya karena statusnya maksa ya, jadi sedikit ada patah. Ini bekasnya udah lama patah, ini juga patah. Kalau ini kayaknya baru aja sama saya karena memang kurang megar. Nah, kalau ini yang ini bagian sini lama karena udah banyak debu banget. Dan banyak sekali baut yang tidak dipasang ya, karena memang seharusnya bongkar bodi, dan bagian sini tuh ada baut yang harus dua baut ya. Yang satu di baut sebelah sini dan satu lagi di baut bodi sebelah mana ya. Nah, ini. Jadi kalau nggak dibongkar ini bautnya otomatis nggak dipasang. Tapi karena memang info dari pemiliknya itu terakhir tidak dibongkar bodi, berarti posisinya dibengkek, dan baut ini jelas tidak ada ya. Dan kenyataannya tadi memang tidak ada, hanya ada satu baut di sebelah sini, dan ini masih bisa diambil karena ini bisa dimegarin. Sebenarnya sini juga bisa dimegarin ya, jadi bisa dibaut, tapi tadi tidak ada. Baik, untuk cek kondisinya seperti ini. Termasuk mulus ya, termasuk karena bagian sini juga terlihat penyok. Kelamaan manasinya atau terlalu keras manasinya. Di sini juga kayaknya bekas kena apa itu, ada putih-putih ya. Oke. Baik, karena orangnya pemiliknya memang saya sarankan untuk menggunakan electric leveling dan tidak mau, lebih baik menggunakan standar. Jadi ya saya gunakan standar aja. Nah, ini tadi yang bautnya yang saya maksud ya, harusnya sebelah sini dan sebelah sini, tapi dua-duanya ketiga-tiganya tidak ada, hanya sisa satu. Nah, mungkin buat mengalami hal yang sama, saya sarankan dan lebih baiknya di upgrade sekalian. Ini menggunakan electric leveling
Ini batok yang sudah saya custom ya. Kemarin baru saya promosikan di Facebook saja. Dan hasil itu seperti ini. Nah, ini hasil bobokannya. Electric levelingnya lubangnya ini menggunakan original ya. Jadi saya rubah dan hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, buat Anda yang mungkin berada di luar kota, luar pulau, yang jauh dari saya, Anda bisa membeli batoknya ini, dan ini original. Tuh, terlihat made in Indonesia, Honda. Dan ini udah banyak banget di pasaran online ya. Hasilnya seperti ini ya. Tidak terlihat kalau ini adalah rubahan, karena nyuaknya pun pelan-pelan ya. Baik, saya rasa udah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, ini kemarin pemakaian sekitar ini ya, 3 bulanan ya. Tuh, motornya sekitar 3 bulanan. Baik, ini kondisinya udah saya bongkar, dan di sini tadi memang ada putih-putih ya. Ini nanti kalau nggak mau harus dibongkar dari dalam, karena ini nggak bisa dicolek ya. Ini nggak bisa dicolek, berarti ini ada di dalam, dia ketabrak sama mika yang grafiran ini. Oke. Nah, ini untuk bagian sininya, ini ternyata ini juga lepas. Kayaknya tadi dibongkar udah kayak gini ya. Ini dol atau kayaknya diganjel-ganjel, kita lihat aja. Ini belum saya apa-apain loh, baru saya buka covernya loh. Oke, di sini tambahin ring, terus kayaknya diganjel. Kalau menurut saya sih ini nggak perlu diganjel ya, karena yang bikin oblak bukan bagian sini, tetapi bagian pivot. Oh, ini malah ada bekas digerinda karena ketebelan, dan itu jelas salah. Jadinya bukan bulat lagi, tapi bagiannya papak. Nah, ini udah dol. Nanti mau nggak mau kasih baut yang lebih panjang. Ini juga seharusnya tidak menggunakan ring ya. Mungkin yang masang kalau dia pakai mesin bornya terlalu kenceng. Tapi kalau dia pakai tangan atau manual mungkin dia habis makan. Jadi kuat tenaganya. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Harus saya copot. Dan di sini memang ini pivot ya. Ini pivotnya kita cek bareng-bareng. Oke, sudah lepas. Nah, ini sampai berdebu banget. Ini sampai berdebu karena banyak gesekan ya. Nah, untuk pivotnya sendiri nanti akan saya gantikan menggunakan OM atau itu tadi punya mobil, karena ini terlalu oblak ya. Oh, ternyata tadi juga admin saya baru ngecek di Facebook, ternyata banyak banget yang ngalamin hal yang sama. Dan buat yang mau kesini dengan harga yang sedikit lebih mahal, saya bisa garansikan 1 tahun. Tetapi kalau mau harga yang sedang-sedang ya garansi 6 bulan sampai ya sebulan sampai 6 bulan lah. Karena kan itu mempengaruhi ya. Dan garansi saya murni, tidak ada biaya admin. Ada juga yang ngasih garansi setahun tapi biaya adminnya 200.000. Ada, Mak. Jangan ketawa kamu. Waktu itu orang Harapan Indah masang proji. Oke, di sini ada salah kayaknya bekas digerinda ini, atau kayak intinya adalah disengaja ya. Jadi setelah diganjel terus digerinda. Ini ada digerinda ini bekasnya. Dan menurut saya itu salah, karena yang tadinya harusnya bulat supaya dia bisa gerak utuh, jadinya papak. Kalau papak gerak ya oblak. Ya. Ini juga bekasnya diganjel. Nah, kalau ini nggak digerinda, kalau ini kayaknya sengaja ya, karena bekasnya ada kelihatan karena gerinda. Nah, baik, ini saya gantikan dengan punya mobil ya, seperti ini. Oke, mudah-mudahan nggak ganjel banget. Kalau ganjel ya nanti dimajuin dikit. Baik, seperti apa hasilnya nanti kita lihat kalau sudah terpasang. Baik, demi supaya tidak ini lagi kambuh lagi, di sini saya kasih solusinya ya. Yang dimana tadi permasalahannya saya sudah bikin videonya, kemudian sekarang adalah solusinya. Solusinya menurut saya lebih baik digunakan ini ya, pivot punya mobil. Tapi karena memang kalau dia dipasang dari belakang seperti ini, ininya badannya ini kebentur sama bagian belakang batok ya. Bagian belakang batok itu. Nah,
makanya posisinya dibalik. Kalaupun dibalik itu nggak jadi masalah dan tidak jadi pengaruh. Nah, untuk poin yang terpenting adalah Anda harus membuatkan pengunci bagian kanan kiri ini, dan di sini harus menggunakan mata tuner ya, atau mata router. Di sini saya gunakan mata router 0,8 mili. Kemudian nanti pengunci ini akan masuk pada bagian yang tadi saya coak, dan di sini Anda harus melakukan dengan hati-hati ya, karena ini bahannya asbes, ABS ya, ini biasanya ABS. Itu getas banget, jadi harus hati-hati banget. Kemudian jika pemasangannya sudah benar, saat pemasangan ini akan bunyi cetek nih. Coba didengarkan, karena dia udah mengunci dengan baik. 1, 2, 3. Ada motor lewat jadi saya belum. Tuh 2, 3. Nah, dia udah mengunci itu. Dan itu kancingannya sudah masuk dengan tepat. Terus apakah karena posisinya terbalik itu akan menjadi masalah? Pastinya tidak. Hanya saja memasukkan lubang bautnya sedikit kesulitan, karena memang itu tadi dibuat miring seperti ini supaya baut itu saat meleset sedikit dia bisa terarah ya, itu tujuannya. Tapi untuk posisinya tidak akan berubah. Nah, ini saya kasih gambaran. Kalau ini misalnya nanti di setel, dia akan perlu pergerakan seperti ini. Jadi nggak mungkin dia lurus ya. Jadi seperti ini ya. Jadi dia ada pergerakan, dan ini harus ada, tetapi tidak boleh oblak. Makanya saya sarankan menggunakan pivot mobil. Pivot mobil menahan mika mobil, reflektor mobil seberat itu aja dia tidak pernah getar ya. Baik, inilah solusi buat Anda juga yang mengalami kendaraan yang sama 160 dan cara ini ngakalinya. Nah, sangat disayangkan juga tadi pemiliknya baru saja cerita kalau yang mengerjakan sebelumnya memberi pesan supaya jangan disetel-setel lagi. Jadi menurut saya itu tidak benar ya, karena memang tujuan dibikin setelan ini dari pabrik juga untuk disetel, untuk menyesuaikan kebutuhan pemiliknya. Karena memang pemiliknya itu sudah pasti berbeda-beda. Ada yang suka ngebut, ada yang suka pelan, ada yang suka jaraknya tinggi, ada yang suka jaraknya pendek. Dan pabrikan membuat demikian supaya bisa menyesuaikan ke semua orang. Baik, saya rasa udah cukup. Inilah solusi buat headlamp PCX 160 yang getar ya. Baik, terima kasih. Baik, ini kondisinya udah terpasang dan ini sedang dinyalakan mesin, dan di situ terlihat tidak ada getaran. Kalau getaran-getaran ini wajar ya, ini kan getar motornya, sampai ke headlampnya getar kan. Nah, di situ terlihat tidak ada getaran. Nah, di sini sebelumnya itu sudah pada tanggal itu ya, tanggal 19 bulan 4 2021 ini kena biayanya 250.000. Di saya lebih mahal, saya sekitar 350-an, tapi termasuk pivotnya, termasuk pivot mobil tadi ya. Jadi bisa dikatakan ini sia-sia, 250.000 ini sia-sia. Nah, sekarang akan saya ingin nyalakan itu, udah nyala ya, tinggal itu udah gak ada getaran. Dan ini saya garansikan ya, saya garansi, dan tidak ada biaya admin, karena ada juga yang ngasih garansi sekian tapi pas datang nggak kena biaya, tetapi adanya biaya admin. Nah, di sini nggak ada sama sekali, dan pengerjaannya di sini bisa ditunggu dan bisa dilihat ya, tidak dikasih di ruang tunggu karena saya memang tidak punya ruang tunggu. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Dan itulah tadi solusi buat yang ngalamin hal yang sama ya, dimana itu tadi getar-getar dan sudah hilang. Oke, itu getaran mesin ya, karena getaran motor ya, karena memang motornya dalam keadaan standar 2 dan ngegantung, jadi pasti ada getaran. Tetapi bisa dilihat dari reflektor tidak ada getaran sama sekali. Nah, itu tidak ada getaran. Kalau tadi kan kaplek-kaplek. Baik, dan ini untuk selentingan untuk motor saya ini menggunakan kamuflase ya. Itu hampir tidak terlihat kalau ini ada brosinya. Karena di dalam reflektor itu semuanya saya bikin kerum-keruman. Jadi di dalam lensa itu semuanya saya kerum-keruman. Tapi masih ada yang kurang. Ini adalah kurangnya itu kurang naik. Jadi brosinya masih kurang naik, paling enggak lensa separuh aja. Karena dia ketabrak bagian kumis ini dalam keadaan sedikit lebih turun. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.